Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas tanda kutip ya, seorang Mahfud MD yang menurut saya kali ini pendapatnya maksud saya benar. Kalau lagi benar ya saya bilang benar, kalau salah ya saya bilang salah. Benar terhadap apa? Terhadap keputusan hakim menjatuhkan hukuman berapa itu, 4 tahun berapa gitu ya, terhadap Tom Lembong. Nah, nanti kita lihat ya beritanya ya. Tapi di satu sisi tentu saja teman akrabnya. Kenapa? Ya karena Tom Lembong waktu itu mendukung Anies ketika cawapres. Makanya saya sebut teman akrabnya. Malah dia jelek-jelekin Jokowi ya. Maksudnya Jokowi kan tuh pidatonya saya yang buat. Kira-kira gitu. Anda lihatlah ya berita-berita yang lama gitu ya. Dia menyalahkan hakim. Mahfud bilang, enggak, itu udah benar. Nah, Anies ya karena temannya bilang, enggak benar tuh. Nah, kira-kira itu yang saya mau bahas. Nah, kali ini, saya nggak pakai numpang lewat nih, ya. Karena ini cukup panjang ya, bahasannya. Langsung aja dah. Ini nih, seperti biasa. Tempe, ya kita tahu lah Tempe itu siapa ya. Mengomentari miring. Pokoknya sesuatu yang dilakukan oleh ya sebut saja pihak pemerintah dimiring-miringin gitu ya. Di sini kita lihat berita di Tempo. Ahli hukum Khairul Huda bilang bahwa Tom Lembong seharusnya divonis bebas. Nah, seakan-akan dia menggunakan pendapatnya Khairul Huda untuk tanda kutip nyerang keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman, ya. Nah, di sini beritanya nih ya, subjudulnya, majelis hakim tidak menjelaskan perbuatan rasuah yang dilakukan Tom Lembong dalam korupsi impor gula pada 2015 sampai 2016. Kita lihat nih ya, beritanya lucu ya. Jadi, siapa itu Khairul Huda? Dia adalah ahli hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya. Dia menilai keputusan yang diberikan oleh hakim kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong adalah vonis bebas, harusnya katanya. Karena katanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan perbuatan rasuah atau korupsi maksudnya ya, yang dilakukan Tom Lembong di kasus korupsi impor gula tahun 2015 sampai 2016. Karena tidak memiliki mens rea, maksud jahat gitu maksudnya mens rea ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, ucap Khairul Huda ya Minggu 20 Juli kemarin ya. Harusnya bisa menjelaskan perbuatan korupsi apa yang dilakukan Tom Lembong, sebab kesalahan yang diperbuat mantan Menteri Perdagangan itu bukan tindakan pidana. Tapi Mahfud bilang ada pidananya nanti sebentar ya, melainkan persoalan kebijakan yang hanya dapat dinilai dari bentuk hukum administrasi. Kalau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat 2 KUHP, artinya perbuatan Tom Lembong terbukti, tapi bukan tindak pidana, kata ahli hukum ini. Tapi kita lihat nih, dari media Indonesia beda. Nah, media Indonesia bilang apa? Direktur Eksekutif Lemkapi sebut vonis Tom Lembong itu bukan kriminalisasi, karena ada pendapat
Kayak Rocky Gerung lah, si inilah, si Anies lah, si itulah, pokoknya pendukung-pendukungnya, Said Didu lah, ini kriminalisasi katanya. Nah, Direktur Eksekutif LMKP pendapatnya beda dengan Khairul Huda tadi, iya kan? Dia bilang, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara kan terus menjadi perhatian publik kan. Namun di tengah beragam, kan banyak pendapatnya kiri kanan beda-beda lah, nggak mungkin sama lah ya. Sejumlah pakar hukum menegaskan pentingnya menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang sah. Kalau nggak terima, banding aja kan gitu, selesai kan ya. Nah, pendapat yang berbeda dengan Khairul Huda tadi adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan, yang menyatakan vonis terhadap Tom Lembong bukanlah bentuk kriminalisasi. Ini merupakan proses hukum yang panjang dan bukan tiba-tiba karena sudah melewati tahapan demi tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pembuktian di persidangan, ya kan? Opini yang menyebut bahwa ini vonis ini syarat dengan muatan politik atau kriminalisasi justru keliru katanya. Tidak mendasar. Ia menyampaikan bahwa hakim tentu menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang hadir di pengadilan. Jadi kita harus melihat bahwa ini adalah murni sebagai permasalahan hukum. Jadi apabila ada yang mengkaitkan ini dengan politik, wah gara-gara nggak suka kali itu dikatain Jokowi itu pidatonya dibuat oleh Tom Lembong nih, ini politisasi nih, kan begitu ngomongnya. Atau dibilang kriminalisasi karena Jokowi sakit hati makanya Tom Lembong dikerjain, kan gitu ya. Saya rasa tidak juga ya, katanya ya. Hakim telah memberikan putusan dari berbagai bukti dan fakta di lapangan, ya. Nah, sebagai akademisi dan pengamat hukum, Edi juga mengingatkan bahwa lembaga peradilan memiliki independensi yang perlu dijaga bersama. Nah, ayo terus mau bilang apa lagi nih ya? Aduh, kemudian kalau kita baca di berita-berita lain dah, misalnya di Detik juga berbicara tentang bahwa ini ya, Tom Lembong itu memberikan izin impor kepada 8 pabrik gula swasta katanya ya. Padahal pada waktu itu sedang dilarang-larangnya, ya kan? Memang tidak disebutkan apakah Tom Lembong itu terima uang tunai, enggak. Tapi ada hukum lain, nanti kita lihat ya pendapatnya Pak Mahfud ya. Tindakan pidana yang merugikan negara itu bisa 2 atau salah satu dari 2 ini. Yang satu nih ya, kalau dia memperkaya diri sendiri itu sudah pasti lah, korupsi namanya ya. Atau dia tidak memperkaya diri sendiri tapi memperkaya orang lain, itu juga diatur. Nah, dalam hal ini betul hakim tidak menyebut bahwa Tom Lembong menerima uang atau memperkaya diri sendiri, tapi keputusannya memperkaya pihak lain, korporasi. Nah, hukum itu ada. Jadi nggak salah dah, kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini menarik nih ya. Aprilia menyinggung soal Anies ya. Ya. Di tahun 2024, terutama ketika lagi debat Capres ya, Anies semangat bahas soal korupsi. Ya. Wah, dia bilang korupsi yang zaman sekarang nih, waktu zaman Jokowi maksudnya, ini banyak yang tidak bisa diadili, wah pokoknya merajalela gitu ya. Nah, sekarang saat pemerintahan Prabowo Gibran lagi bongkar kasus-kasus korupsi kakap, ya, sekedar pernyataan atau apresiasi pun tak ada dari Anies. Adakah Anies mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo membongkar kasus Pertamina? Tidak ada. Apakah Anies ada mengucapkan apresiasi ya atau pernyataan, wah bagus nih mengungkap Risa Halid yang berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh hukum? Tidak ada. Pokoknya semua kasus korupsi yang dibongkar dalam pemerintahan Prabowo Gibran tidak diapresiasi sama Anies. Nah, lucunya ketika Tom Lembong, bestinya, teman akrabnya, divonis kasus korupsi, dia bela. Dia teriak hukum, maksudnya Tom Lembong itu dihukum karena dikriminalisasi. Aduh, lu Anies, ini kata Aprilia ya, provokator lu ya, pendukung koruptor lu ya.
Gitu. Aduh, nangkep ya? Oke. Kemudian, Aprilia juga mencuit pendapatnya Pak Mahfud yang kali ini benar. Menurut saya kali ini benar dia. Nah, Aprilia bilang, biar ditonton anak abah yang masih ngeyel bahwa Tom Lembong tidak pantas dihukum. Kan anak abah semuanya pada bilang, Tom Lembong itu tidak pantas dihukum. Itu politisasi. Itu kriminalisasi. Nah, makanya Aprilia bilang, ada videonya, cuman saya nggak usah tayangin ya. Anda cari aja di X ya, akunnya Aprilia, ada videonya Pak Mahfud, Anda play dah. Ya, Anda play kalau Anda nggak percaya. Di situ Pak Mahfud MD bilang, betul dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi ada yang dilanggar, yaitu memperkaya pihak lain, dalam hal ini korporasi. Maka dari itu dia dihukum. That's it. That's it. Walaupun Pak Mahfud juga bilang, seharusnya menteri-menteri lain yang juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong juga diperiksa. Ya itu bukan urusan saya. Ajukan saja, ya kan? Tapi Pak Mahfud benar dalam hal ini, bahwa betul dia tidak menerima uang dalam ini Tom Lembong, tapi dia memperkaya pihak lain, dan itu pidana juga. Oke? Nah, ini dikatakan juga oleh Aprilia tidak menerima aliran dana, tapi tetap kena pasal korupsi, yaitu menyalahgunakan wewenang, melanggar peraturan Menteri Perdagangan mengenai peraturan impor gula yang waktu itu memang sedang dilarang. Nanggap ya? Nanggap ya? Nah, ini kita lihat Detik News nih ya, yang tadi saya sudah ulas sedikit ya. Alasan hakim kenapa tetap hukum Tom Lembong meski tak nikmati hasil korupsi? Ya tadi, ya kan? Benar, dia tidak terima uang, tapi keputusannya memperkaya itu korporasi. Kan sudah jelas ya bahwa banyak deh ya. Intinya hakim mengatakan impor gula kristal mentah itu adalah hasil ketidakcermatan Tom Lembong, sehingga ya tadi memperkaya korporasi. Udahlah, Anda ngerti ya maksudnya ya? Oke, nah kita lihat Merdeka nih. Pernyataan Mahfud MD. Mahfud MD ungkap 2 unsur untuk tetapkan Tom Lembong sebagai tersangka telah terpenuhi. Nah, jadi aneh sama Mahfud kali ini enggak sesuai nih. Ya. Dan yang benar Mahfud nih, yang ini kali ini ya. Jadi katanya Mahfud MD memahami jika ada pihak yang menilai kasus Tom Lembong ini dikriminalisasi. Dia bisa paham karena kan orang selalu bilang Tom Lembong kan nggak terima uangnya. Ya, tapi ada pasal yang lain lagi bahwa kalau memperkaya pihak lain kena. Aduh. Nah, di sini dikatakan oleh Pak Mahfud ya, telah memenuhi kasus ini yang melibatkan Tom Lembong di tahun 2015 sampai tahun 2016 telah memenuhi 2 unsur hukum meskipun tak ada bukti aliran dana yang diterima oleh Tom Lembong. Sekali lagi ya, betul tidak ada aliran dana atau tidak ada bukti ada aliran dana yang diterima oleh Tom Lembong. Tapi ada 2 unsur hukum yang telah dipenuhi. Nah, kita lihat nih. Untuk kasusnya sendiri, masyarakat mengatakan Tom Lembong itu tidak korupsi kok, nggak ada korupsinya, nggak ada uang masuk untuk dia. Nah, itu tidak bisa karena di dalam hukum, korupsi bukan hanya adanya aliran dana atau tidak. Rumusnya memperkaya diri atau orang lain. Kalau dia memperkaya diri sendiri, otomatis itu korupsi gitu ya. Tapi memperkaya orang lain juga pidana. Kata Mahfud. Kali ini benar dia ya. Yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam, kita ngerti lah ya. Benar dia. Apalagi kalau dua-duanya terpenuhi, memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain, itu kena lah. Di sini tidak memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya korporasi. Ada 8 perusahaan yang dikasih import sama Tom Lembong. Gitu. Jadi, ia menambahkan dalam ini Pak Mahfud, banyak orang masyarakat beranggapan Tom Lembong tidak terlibat. Ya. Tapi Kejaksaan Agung telah memenuhi 2 unsur yang diperlukan untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Nah, apa? Unsur pertama,
menurut Pak Mahfud nih ya, bahwa dalam undang-undang korupsi tidak hanya ditentukan oleh adanya aliran dana. Oke, aliran dana tidak terbukti kepada Tom Lembong, tetapi juga oleh tindakan yang memperkaya orang lain nih ya, memperkaya diri sendiri tidak, memperkaya orang lain kena. Itu unsur pertama. Kemudian, kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi unsur pertama terpenuhi. Tapi di sini kan tidak ada bukti bahwa Tom Lembong menerima keuntungan, ya kan? Unsur kedua yaitu dengan melanggar hukum atau melanggar aturan, kalau itu tidak ada debat. Yang kedua itu maksudnya memperkaya orang lain. Jelas ya? Lebih lanjut kata Mahfud, jika ada masyarakat yang berpendapat Tom Lembong dikriminalisasi, dia bisa mengerti katanya. Kenapa? Karena ada menteri-menteri sebelumnya yang tidak tersentuh hukum. Jadi itu bisa dipahami. Ya silakan kalau ada yang ngadukan, silakan adukan ya menteri yang lain gitu ya. Tapi ya maksudnya ya jangan, mungkin baru satu kali ya Tom Lembong, yang lain kan belum tahu nih. Ya udah, tunggu aja, laporin aja ya. Kenapa pusing? Jadi kalau saya lihat kali ini Pak Mahfud itu jernih gitu menurut saya ya. Tapi sayangnya Anies itu pokoknya ini temen gue ya, nggak bisa lu, ini temen gue bela lu, ya kan? Padahal dulu dia yang keluar-keluar, mana ini pemberantasan korupsi, nggak bener nih waktu zaman Jokowi, ya. Begitu, aduh, pemerintahan Prabowo Gibran membongkar-bongkar korupsi, dia nggak apresiasi. Begitu temennya kena, malah dia bela. Ya udahlah, itu kan namanya temen ya. Ya sudahlah, naik banding aja ya. Nanti kita lihat ya, kasasi kayak udahlah, terserahlah. Oke, jadi ini yang menarik baru-baru ini soal putusan terhadap Tom Lembong antara Mahfud MD dan Anies Baswedan. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.